Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra dengan NIM 210222232. Baik, saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai mata kuliah Governance Digital. Yang pertama yaitu mengenai perkembangan dari e-government menuju ke e-governance. Perbedaan antara e-government dan e-governance. E-government terdapat pada penerapan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah seperti pembayaran pajak online, pendaftaran penduduk, dan pengajuan permohonan izin. Sedangkan e-governance adalah partisipasi aktif publik dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Biasanya, e-governance melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap kebijakan, mulai dari perancangan hingga evaluasi. Di dalam e-governance, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, misalnya melalui platform digital yang disediakan oleh pemerintah, di mana memberikan masukan dan partisipasi dalam perancangan pembangunan kota, pengelolaan lingkungan, dan program sosial. Manfaat e-governance bagi warga negara dan pemerintah. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk partisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat memberikan masukan, melaporkan masalah, atau mengajukan saran kepada pemerintah. Dan yang ketiga, mengakses informasi pemerintah dengan lebih mudah. Tantangan dalam pengimplementasian e-governance yaitu infrastruktur teknologi yang memadai, kesenjangan digital antara masyarakat, perubahan budaya dan mindset dalam pemerintah. Selanjutnya dengan materi prinsip dasar pemerintah digital, yaitu pengoptimalan layanan publik di era digital. Prinsip-prinsip dasar pemerintah digital yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana mengacu pada tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam pemerintah digital, akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi. Yang kedua, inovasi. Inovasi mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mengadopsi teknologi baru dan metode kerja yang inovatif dengan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Meningkatkan penyampaian layanan melalui teknologi digital, yaitu pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Contoh pelayanan publik online, di mana masyarakat dapat mengajukan permohonan atau mendapatkan informasi secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Selain itu, teknologi digital juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi publik. Menjamin privasi dan keamanan data dalam pemerintah digital. Pemerintah memiliki kebijakan yang jelas dan mekanisme perlindungan data yang memadai. Karena data yang dikumpulkan dan diolah dalam pemerintah digital seringkali bersifat pribadi dan sensitif. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga harus membangun kepercayaan dengan masyarakat melalui transparansi, akuntabilisasi dalam pengolahan data. Contoh kisah sukses pemerintah digital di berbagai negara. Yang pertama yaitu Estonia, di mana negara paling maju dalam penerapan pemerintah digital. Estonia berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas aksesibilitas layanan publik. Yang kedua yaitu Singapura, di mana pengembangan platform MyInfo untuk mengakses dan mengatur informasi pribadi secara online. Dengan pemerintah juga meluncurkan aplikasi SingPass. Materi selanjutnya yaitu dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Era digital telah menyebabkan transformasi besar dalam organisasi beroperasi. Teknologi seperti internet, komputasi awan, dan analitika data telah menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dengan munculnya teknologi baru, organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola data yang besar.
Perubahan paradigma dampak digital governance terhadap organisasi yang lebih efektif dan efisien. Yang pertama yaitu tradisional, di mana pada era tradisional pengambilan keputusan seringkali terpusat pada hierarki yang kaku. Informasi seringkali tidaklah terdokumentasi dengan baik dan sulit diakses oleh semua pemangku kepentingan. Kepentingan pengambilan keputusan cenderung lambat dan kurang responsif terhadap perubahan pasar. Yang kedua, digital governance, di mana digital governance terjadi pergeseran paradigma menuju transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Informasi tersedia secara real-time dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui platform digital yang terpusat. Penggunaan teknologi memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, responsif, dan didasarkan pada data yang terukur. Manfaat efisiensi organisasi dari dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Yang pertama, pengelolaan risiko yang lebih baik. Digital governance membantu organisasi dalam memantau dan mengelola risiko secara proaktif melalui sistem pengawasan dan kontrol yang lebih efektif. Yang kedua, optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, di mana penugasan yang lebih efisien dan peningkatan produktivitas staf dapat dicapai melalui penentuan prioritas yang lebih baik dan pengelolaan beban kerja yang optimal. Yang ketiga, peningkatan efektivitas operasional, di mana proses bisnis yang lebih efisien dan terstruktur dapat menghasilkan penghematan biaya dan meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Tantangan dan solusi dalam menghadapi dampak digital governance di kinerja organisasi. Adapun tantangan yaitu keamanan informasi, di mana tantangan peningkatan risiko keamanan informasi seperti cyber dan pelanggaran data. Tantangan yang kedua, perubahan budaya organisasi, di mana tantangan kesulitan dalam mengubah budaya organisasi untuk mendukung penggunaan teknologi dan politik governance baru. Dengan solusi yang pertama yaitu pengelolaan risiko yang integritas, di mana menerapkan sistem pengamanan dan pelatihan keamanan informasi bagi karyawan. Solusi yang kedua yaitu pemimpin dan pengaruh budaya, di mana memiliki pemimpin yang kuat dan komunikatif untuk memimpin perubahan budaya dan mendukung adopsi teknologi digital. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang muncul dari saudari Armin. Apakah pengawasan dalam e-government lebih fokus pada pemerintah, sedangkan dalam pengawasan e-governance melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta? Jawabannya itu, dalam e-government pengawasan biasanya dilakukan oleh pemerintah sendiri dengan fokus pada pengelolaan dan implementasi sistem teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Begitu sebaliknya, dalam e-governance pengawasan melibatkan 3 pihak, di mana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. E-governance berfokus pada pengelolaan pemerintah yang baik atau good governance dengan menggunakan teknologi, sehingga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan sektor swasta. Pertanyaan selanjutnya itu dari saudari Fitriani Firman dengan bunyi pertanyaan, mengapa governance digital lebih penting daripada government dalam era digital? Dalam e-governance pengawasannya lebih dari tiga pihak. Yang pertama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sedangkan e-governance ada pengelolaan informasi yang baik atau good governance. Di dalam e-governance pemerintah berperan sebagai koordinator, masyarakat sebagai pengguna layanan, dan sektor swasta sebagai penyediaan layanan dan infrastruktur. Pengawasan e-governance melibatkan evaluasi dan pengawasan yang lebih luas, termasuk aspek transparansi, akuntabilisasi, dan partisipasi masyarakat. Pertanyaan ketiga dari saudari Anissa. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-government di Indonesia?
Yang pertama yaitu belum adanya tata kelola SBE yang terpadu secara nasional, keterbatasan jumlah ASN dengan kompetensi TIK. Yang ketiga, permasalahan kinerja pemerintah. Yang keempat, jangkauan infrastruktur belum merata ke seluruh wilayah. Yang terakhir, implementasi e-government hanya berhenti di tahap matang. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Anugrah Hasana, apa keterlibatan publik dalam digital governance sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi? Keterlibatan publik dalam digital governance sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, di mana keterlibatan ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pemerintah, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pada pelayanan publik. Keterlibatan publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan secara daring, serta meminimalisasi kelambatan alur proses birokrasi. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat meningkat karena pelayanan lebih cepat dan lebih bersahabat. Pertanyaan terakhir dari Saudari Wahyuni, apa saja dampak negatif dari digital governance terhadap kinerja organisasi? Adapun yaitu yang pertama, biaya tinggi untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, keterbukaan informasi yang tidak terjamin. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, penggunaan data yang tidak akurat. Mungkinlah itu presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.